VOA This Morning. Halo, good morning, selamat pagi semuanya. Selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning. Ya, langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Pendengar, semoga semua Anda dalam keadaan sehat dan sejahtera. Pengantar siaran kali ini saya Leonard Triono dan bersama saya Puspita Sariwati sebagai produser. Dan teknisi kami Mr. Rob McLean. Thank you very much, Rob, for being with us tonight, or this morning actually, Indonesia time. Hari ini adalah hari bersejarah di Amerika karena pada hari ini pula diselenggarakan acara 4 tahun sekali, yakni pelantikan Presiden Amerika. Persis pada tanggal yang sama, yakni 20 Januari waktu Amerika tentu saja, bertempat di Capitol atau gedung Kongres yang terletak sekitar 300 sampai 400 meter dari gedung VOA. Oleh karenanya, kami akan menyajikan berbagai laporan seputar acara pelantikan ini dari para jurnalis VOA yang tersebar di berbagai lokasi strategis. Tentunya di kota Washington DC diantaranya, Presiden Donald Trump mengatakan masa keemasan Amerika dimulai sekarang. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute the office of President of the United States. Ya, pendengar, masyarakat dari berbagai penjuru Amerika datang ke Washington untuk menghadiri pelantikan Trump. I hope that this time he's able to actually do what we want him to do, what we voted for him to do. Pendengar, siaran ini juga bisa disimak melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau lewat podcast VOA This Morning. Baik, sebelum kita simak berbagai laporan tadi, kini kita ikuti berita dunia. Donald Trump dilantik sebagai presiden ke-47 Amerika Serikat. I, Donald John Trump, do solemnly swear that I will faithfully execute. Dia berjanji untuk memenuhi janji kampanye dan menyerukan revolusi akal sehat, termasuk menindak tegas imigrasi ilegal. Dalam pidatonya, Presiden Donald Trump mengatakan, "Saya akan mengumumkan keadaan darurat nasional di perbatasan selatan kita. Kita akan memulai proses pengembalian jutaan dan jutaan alien kriminal ke negara asal mereka. Saya akan mengirim pasukan ke perbatasan selatan untuk mengusir invasi yang membawa bencana ke negara kita." Demikian ujar Trump. Seperti dalam pidato pelantikannya tahun 2017, Trump menyesalkan kegagalan pendahulunya. Ia berjanji akan memangkas anggaran federal dan mencabut perlindungan hukum bagi warga Amerika transgender. Presiden Donald Trump berkuasa di tengah konflik yang terus berlanjut di Ukraina dan gencatan senjata yang rapuh di Gaza. Donald Trump dari Partai Republik kembali memangku jabatan Presiden Amerika. Pada hari Senin, menyerukan revolusi akal sehat dan mengatakan bahwa ia akan mulai menandatangani serangkaian perintah eksekutif untuk membentuk kembali lanskap politik Amerika sesuai keinginannya. Trump mengambil sumpah jabatan di dalam gedung DPR Amerika. Zaman keemasan Amerika dimulai sekarang, katanya dalam pidato pelantikannya. Pada hari yang dingin di Washington, Trump ditemani oleh istrinya Melania, Wakil Presiden terpilih J.D. Vance dan keluarga mereka, memulai hari pelantikannya yang kedua dengan menghadiri kebaktian tradisional untuk Presiden yang baru menjabat di Gereja Episkopal St. John di seberang taman dari Gedung Putih. Setelah itu, keluarga Trump menuju Gedung Putih untuk minum teh pra-pelantikan bersama Biden dan Ibu Negara Jill Biden sebelum menuju gedung DPR Amerika untuk upacara pelantikan Trump di rotunda gedung tersebut, di mana sekitar 600 orang menyaksikan saat pelantikan Presiden ke-45 Amerika itu, yang juga menjadi Presiden ke-47 Amerika. Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Senin mengucapkan selamat kepada Donald Trump atas pelantikannya dan menyambut baik
niatnya untuk membuka dialog dengan Moskow. Сегодня в Вашингтоне проходит инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го президента США. Berbicara dalam pembicaraan lewat tautan video dengan anggota Dewan Keamanan Rusia sebelum pelantikan Trump, Putin mengatakan bahwa kami mendengar pernyataan dari Trump dan anggota timnya tentang keinginan mereka untuk memulihkan kontak langsung dengan Rusia yang dihentikan oleh pemerintahan yang akan lengser, katanya. Kami juga mendengar pernyataannya tentang perlunya melakukan segala hal untuk mencegah Perang Dunia Ketiga, kata Putin dalam komentar yang disiarkan televisi. Kami tentu menyambut baik pendekatan semacam itu dan mengucapkan selamat kepada Presiden terpilih Amerika yang telah memangku jabatan, imbuh Putin. Putin menekankan bahwa dialog antara Rusia dan Amerika harus didasarkan pada dasar yang setara dan saling menghormati, dengan mempertimbangkan peran penting negara kita dalam beberapa isu utama dalam agenda global, termasuk penguatan stabilitas dan keamanan global. Sekretaris Jenderal PBB pada hari Senin memuji kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas, tetapi menyerukan kedua pihak untuk menyepakati dan menepati komitmen mereka dan sepenuhnya melaksanakan kesepakatan tersebut. Pendengar, demikian Warta Dunia dari VOA Washington DC. Mendengar pelantikan Presiden Donald Trump berjalan lancar meski mengalami perubahan rencana mendadak 3 hari sebelum hari pelantikan. Dalam pidato pertamanya sebagai Presiden Amerika ke-47, Trump menjabarkan visinya untuk Amerika termasuk menetapkan status darurat perbatasan hingga menghentikan peperangan. Selengkapnya kita bergabung dengan Rifan Dwiastono yang berada di sekitar Capital One Arena, Washington DC, lokasi para pendukung Trump menyaksikan pelantikannya. Pendengar, seperti yang terdengar di sekitar saya saat ini, para pendukung Presiden Donald Trump masih merayakan pelantikan Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat ke-47. Saya berada di sekitar gedung Capital One Arena di Washington DC, di mana acara nonton bareng pelantikan Presiden Trump diselenggarakan untuk masyarakat umum setelah sebelumnya terjadi perubahan rencana lokasi pelantikan yang semula dan biasanya dilakukan di panggung di halaman gedung Kongres. Kali ini dipindahkan ke dalam gedung Kongres akibat suhu yang sangat dingin, mencapai di bawah titik beku, minus 4 derajat Celcius. Pelantikan Donald Trump sendiri sebagai Presiden Amerika ke-47 berlangsung lancar. Pelantikan yang dilangsungkan di dalam gedung Kongres, tepatnya di ruangan rotunda, ini dihadiri oleh seluruh mantan presiden yang masih hidup, diantaranya Joe Biden, Barack Obama, George W. Bush, dan Bill Clinton. Upacara pelantikan dimulai dengan pengambilan sumpah jabatan wakil presiden, yaitu J.D. Vance, sebelum kemudian dilanjutkan oleh Donald Trump. Usai dilantik, dalam pidatonya Donald Trump menjabarkan visinya untuk Amerika selama 4 tahun ke depan. The golden age of America begins right now. Trump mengatakan bahwa masa keemasan Amerika dimulai sekarang. Ia juga mengatakan bahwa setiap hari selama masa pemerintahannya, ia akan menempatkan Amerika di atas segalanya. Dalam pidatonya juga, Trump mengatakan bahwa ia akan melakukan revolusi akal sehat di Amerika. Di antaranya dengan melakukan reformasi kebijakan imigrasi, di mana ia akan menerapkan status darurat nasional di perbatasan Amerika sebelah selatan dan akan menghentikan arus masuk para imigran tanpa dokumen. Ia juga akan mendeportasi imigran yang telah divonis bersalah melakukan tindak kejahatan. Like in 2017, we will again build the strongest military the world has ever seen. Terkait kebijakan militer Amerika, Trump mengatakan bahwa ia akan mengukur keberhasilan militer dari pertempuran yang dimenangkan oleh Amerika, peperangan yang diakhiri oleh Amerika, dan peperangan yang tidak pernah dimasuki oleh Amerika. Ia juga menyampaikan harapannya untuk bisa menjadi seorang pembawa perdamaian dan sosok pemersatu. Ia mencontohkan tercapainya kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas beberapa saat yang lalu. Sementara itu, usai pelantikan, mantan Presiden Joe Biden dan mantan Ibu Negara Jill Biden terbang menuju kota Santa Ynez di California untuk keperluan pribadi.
Pelantikan Trump sendiri merupakan kebangkitan politiknya setelah pada tahun 2021 kalah dari Joe Biden dalam Pilpres saat itu. Dan ia pun terjerat sejumlah kasus hukum, termasuk dinyatakan bersalah dalam kasus uang tutup mulut kepada seorang bintang film porno Stormy Daniels. Pelantikan Trump juga mengakhiri karir politik Biden selama 50 tahun terakhir, dari seorang senator hingga menjadi Presiden Amerika Serikat. Dari halaman Capital One Arena, Washington DC, saya Rifan Dwi Astono, kita kembali ke studio. Ya, terima kasih untuk Rifan yang melaporkan dari luar ruangan ya, yang dingin sekali, -6. Dan dengan hembusan angin tentu saja lebih dingin lagi terasanya, yakni bisa sampai -11 derajat. Sungguh dingin. Kita ikuti laporan berikutnya dari reporter lainnya. Dalam beberapa hari terakhir, pendengar, puluhan ribu aparat dikerahkan. Puluhan kilometer pagar pembatas ditegakkan dan ruang gerak masyarakat dibatasi di ibu kota Amerika Serikat, Washington DC. Pengamanan tingkat tinggi ini diberlakukan guna memastikan kelancaran pelantikan Presiden terpilih Donald Trump yang berlangsung di tengah potensi ancaman serta insiden serupa seperti halnya yang pernah dialami Trump sebelumnya. Taris Hirsi melaporkan. Pendengar, saat ini saya melaporkan langsung dari arena Capitol One yang tidak jauh dari lokasi pelantikan gedung Capitol, Washington DC. Dan situasi saat ini kami memantau pengamanan cukup ketat karena banyak sekali para pendukung Donald Trump hadir di sini untuk menyaksikan melalui siaran langsung begitu bagaimana proses pelantikannya. Sejak beberapa hari terakhir, pendengar, di Washington DC termasuk di arena sekitar Capitol One dan juga di gedung Capitol itu sendiri mengalami peningkatan pengamanan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan masa pelantikan Presiden Amerika Serikat pada periode-periode sebelumnya. Menurut informasi yang kami terima, untuk mencegah potensi gangguan keamanan, ini ada lebih dari 25.000 personel gabungan yang terdiri atas anggota Garda Nasional, Dinas Rahasia, dan kepolisian dari berbagai wilayah Amerika Serikat telah dikerahkan dengan membentuk perimeter pengamanan, tidak hanya menerapkan pos-pos pengamanan saja, tetapi juga membangun pagar pembatas sepanjang kurang lebih 48 km di area-area vital seperti Gedung Putih, Gedung Capitol, dan juga Capital One Arena tempat kami berada saat ini. Pemasangan pos pemeriksaan di beberapa titik akses juga memastikan setiap orang yang memasuki lokasi pelantikan ini diperiksa dengan ketat dan ada sejumlah batasan tentang apa saja yang boleh dan tidak boleh dibawa memasuki area yang sudah dilarang ini. Pendengar, meski alasan cuaca ekstrim menjadi pertimbangan pemindahan prosesi sumpah presiden ke dalam gedung Capitol, faktor keamanan sebetulnya turut berperan besar. Awalnya puluhan ribu orang diperkirakan akan memadati tangga Capitol dan area National Mall. Namun untuk mengatur massa dengan lebih baik, massa yang sebelumnya diperkirakan akan hadir di area tersebut kemudian dialihkan ke Capital One Arena meskipun hanya memiliki kapasitas sekitar 20.000 orang. Pendengar, tingginya peningkatan pengamanan ini sebelumnya dipicu oleh rentetan insiden yang mendahului pelantikan pada hari ini. Seperti diantaranya, ada 2 kali percobaan pembunuhan terhadap Donald Trump selama masa kampanye. Juga pada malam tahun baru ada sebuah insiden penabrakan truk di New Orleans. Dan ada juga ledakan di Hotel Trump beberapa pekan lalu. Dan bahkan ada seseorang yang berusaha memasuki gedung Capitol dengan membawa parang yang kemudian ditangkap. Aparat keamanan mewaspadai potensi serangan individu atau lone wolf dan juga kerusuhan massal, mengingat pernah terjadi insiden pada 6 Januari 2021 lalu yang mengakibatkan bentrok di dalam gedung Capitol itu sendiri. Pendengar, ada sekitar 7.800 anggota Garda Nasional dari lebih dari 40 negara bagian dan teritori dikerahkan guna mendukung pengamanan, pengaturan lalu lintas, dan penertiban kerumunan. Mereka ditempatkan secara tersebar di titik-titik strategis untuk mencegah gangguan keamanan dan fasilitasi evakuasi jika situasi dinilai semakin memburuk. Sebagian besar ruas jalan utama di pusat kota Washington DC, pendengar, juga ditutup dan transportasi publik pun juga aksesnya beberapa dibatasi. Penjagaan berlapis ini juga disertai pemantauan udara oleh helikopter dan drone serta ribuan kamera CCTV yang terintegrasi dengan sistem pengawasan terpadu. Setiap orang yang memasuki area vital wajib melewati pemeriksaan identitas dan pendeteksi logam. Dari Capital One Arena, Washington DC, saya Taris Hirziman kembali ke studio VOA. Pendengar, menepati janji kampanye dan menyatukan negara, itulah antara lain harapan mereka yang memilih maupun tidak memilih Donald Trump
dan menghadiri acara pelantikannya pada hari Senin. Karina Amkas mewawancarai 3 orang dari 3 negara bagian berbeda dan berada di sekitar Capital One Arena di pusat kota Washington DC tentang harapan mereka terhadap Presiden ke-47 Amerika. VOA This Morning, walaupun suhu udara sangat dingin di sekitar Washington DC area, itu tidak menghambat masyarakat Amerika yang berbondong-bondong untuk menyaksikan langsung upacara pelantikan Presiden ke-47 Amerika, Donald Trump, dan juga Wakil Presiden J.D. Vance. Namun dengan segala perubahannya, acara pelantikan ini terpusat di sekitar gedung Capital One Arena yang terletak di jantung ibu kota Washington DC, tepatnya di kawasan pecinan. Di sana saya menemui Morgan Hunt. Sudah hampir 3 tahun ini dia tinggal di kawasan sekitar Washington DC, tetapi ia berasal dari Tallahassee, ibu kota negara bagian Florida. Sejak pukul 3.30 pagi, Morgan mengaku sudah antre untuk masuk gedung Capital One Arena, di mana ia berharap bisa menyaksikan Jumbotron yang merilai acara pelantikan yang berlangsung di gedung Kongres. Morgan mengungkapkan, "We tried to get in, but we got too cold and we gave up." Kami berusaha masuk, tetapi kami sangat kedinginan sehingga kami menyerah, kata Morgan. Dalam pemilu November lalu, Morgan tidak memilih Donald Trump. Ia memilih Kamala Harris. Kini ia mendukung presiden pilihan mayoritas masyarakat Amerika dan itu sebabnya ia berada di acara pelantikannya. Harapan Morgan dari Presiden baru Amerika, saya ingin melihat beberapa keuntungan ekonomi seperti naiknya harga saham, tidak ada pajak atas lembur, dan tidak ada pajak atas tip, ujar Morgan. Karena menurutnya itu adalah bagian dari rencana Trump dan sering diungkapkan dalam setiap kampanye Donald Trump. Namun pada akhirnya, kata Morgan, ia hanya ingin melihat Trump menjadi pemimpin yang baik dan mempersatukan negara ini. Di dekat Morgan ada Greg Gumbel, ia datang dari Kentucky dan dia memang pemilih Donald Trump. Itu sebabnya dia berada di sekitar gedung Capital One Arena untuk menyatakan kegembiraannya atas kemenangan Trump. Harapan Greg terhadap pemerintahan baru Amerika, saya berharap mereka menindaklanjuti semua janji-janji dalam kampanye dan membuat negara ini hebat lagi, ujar Greg. Masih dari sekitar Capital One Arena, saya juga bertemu Rebecca Thomas yang datang dari Austin, Texas. Harapan Rebecca pada presiden yang baru, saya berharap kali ini dia benar-benar mampu melakukan apa yang kami inginkan, melakukan apa yang menjadi alasan kami memilihnya, ujar Rebecca. So his policies don't necessarily align with all of the policies that I would support. Teyen mengatakan kebijakan Trump tidak sejalan dengan kebijakan-kebijakan yang dia dukung. Namun, dia sangat mendukung upaya penegakan keadilan. Dan dia menyatakan akan menjadi yang terdepan dalam berdiskusi dengan para legislator. I think being here is very powerful to show the support for our community. Andre Point juga datang dari Texas ke Washington DC. Ia merasa kehadirannya perlu untuk menunjukkan bahwa ada yang berbeda dari kebijakan yang diusung Presiden Trump. Salah satu hal yang bisa mengubah kebijakan, terutama soal DEI, menurutnya adalah suara. Bukan hanya suara dalam pemilihan tingkat nasional, melainkan juga dalam tingkat lokal. Ini ketiga kali acara pelantikan Presiden Amerika bertepatan dengan peringatan Martin Luther King Jr., biasa disingkat MLK. Setiap Senin ketiga dalam bulan Januari adalah hari libur federal untuk merayakan legasi tokoh gerakan hak-hak sipil tersebut. Sedianya pada hari ini akan diselenggarakan pawai oleh National Action Network, tetapi acara tersebut dibatalkan karena cuaca. Bila acara itu terlaksana, panitia berencana menggunakan kesempatan tersebut untuk memprotes rencana Donald Trump mencabut inisiatif pemerintah terkait kebijakan keberagaman, kesetaraan, dan inklusi DEI.